dengan RKPD dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor. Ini memang pembangunan kita tidak harus melulu terfokus pada masalah fisik, tetapi masalah sumber daya manusia juga harus kita pikirkan dengan baik, karena sumber daya manusia yang nantinya akan membawa Kota Bogor menuju kemajuan. Bu Sekda tadi sudah menyinggung bahwa pendekatan RKPD kita, pendekatan bottom up planning dan juga top down planning, keduanya harus bertemu gitu, ada menyambung sehingga partisi masyarakat itu bisa dioptimalkan. Kita tahu bahwa tujuan pembangunan itu adalah kesejahteraan rakyat. Tujuannya itu, ketika tujuan adalah kesejahteraan rakyat, maka tentu di dalam proses perencanaan pembangunan kita harus mengerti kebutuhan masyarakat kita. Nah, para ketua-ketua LPM ini adalah mereka-mereka yang tahu persis kondisi secara fisik dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing. Tentu melibatkan LPM seoptimal mungkin sangat kita butuhkan. Dan kami di DPRD mencermati bahwa APBD saat ini sudah tadi disebutkan oleh Kepala Bapeda, angkanya sudah mendekati 3 triliun, lalu PAD kita sudah mencapai 1,1 triliun. Tentu itulah harapan kita berharap. Tadi saya juga mendengar bahwa Kota Bogor pertumbuhan ekonominya sudah mencapai, untuk hari ini sudah mencapai 3,7. Jadi tentu ini adalah kabar yang menggembirakan. Kita berharap Kota Bogor yang saat ini posisinya dalam sisi geografis cukup strategis, kita berharap Kota Bogor selalu mengalami peningkatan ekonomi. Karena anggaran yang kita lakukan untuk pembangunan di seluruh wilayah itu dasarnya adalah pendapatan tadi, pendapatan asli daerah dan juga dari pemerintah pusat. Dan tentu saja seluruh anggaran tersebut kita gunakan untuk pembangunan melalui Badan Anggaran DPRD Kota Bogor. Kita juga berharap ada bantuan dari provinsi dan terobosan-terobosan juga dari CSR, seperti yang juga dilakukan oleh Pak Yayat, menggali potensi-potensi dana di luar APBD, sehingga inilah juga bagian dari partisipasi masyarakat untuk menggenjot pembangunan di Kota Bogor ini. Lalu tentang pokok-pokok pikiran, kita sudah tidak memperdebatkan masalah aturan hukumnya. Sudah jelas bahwa pokok-pokok pikiran adalah sebuah proses penganggaran yang sangat legal, yang diatur oleh peraturan pemerintah, sehingga sebanyak 50 anggota dewan yang saat ini bertugas di Kota Bogor itu membuka seluang-luangnya melalui reses, melalui komunikasi dengan masyarakat, itu bisa berdialog, bisa berkomunikasi, dan juga menyerap aspirasi masyarakat untuk memenuhi harapan-harapan mereka dan merealisasikan menjadi kegiatan di lapangan. Tentu kita berharap masyarakat juga mampu menghadiri. Saya sendiri kalau reses, saya selalu lakukan di kelurahan agar ini bisa menyerap seluruh masukan-masukan dari para pelaku-pelaku yang ada di masyarakat itu, baik ketua LPM, RT, RW, agar bisa saya sampaikan ke DPRD Kota Bogor. Nah, kami juga berharap DPRD di dalam mengusulkan tadi melalui pokok-pokok pikiran tentu tidak berbenturan dengan musrembang, karena musrembang juga bagian dari proses bottom up planning yang ada di masyarakat juga, yang melibatkan masyarakat juga, tokoh-tokoh masyarakat. Kami berusaha untuk tidak berbenturan, sehingga kita bisa atur lewat Bapeda dengan sistem-sistem tertentu agar dari proses pokok-pokok pikiran dan musrembang ini saling sejalan dan saling mendukung pemerintah Kota Bogor. Tentu yang terakhir Pak Yayat, kami berharap Kota Bogor ke depan bisa kita lakukan penganggaran secara efektif, dan beberapa waktu lalu kami juga mendengar pidato Bapak Presiden yang harus cermati juga, karena ini arahan Presiden ini diberikan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia. Kami selaku mitra pemerintah daerah, kami juga mencermati pidato tersebut bahwa di dalam penganggaran kita harus berani juga melakukan terobosan, menganggarkan pada
program-program yang berskala prioritas di masyarakat kita. Misalnya pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas dan sebagainya. Memang itu membutuhkan anggaran besar yang mungkin ketika kita perjuangkan kita harus memangkas beberapa poin-poin yang kecil-kecil gitu. Tetapi ketika kepala daerah ingin memberikan peninggalan yang berarti buat masyarakatnya, kita harus berani untuk melakukan hal itu. Itu adalah poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentunya kita harus tangkap itu, dan arahan tersebut mudah-mudahan kita bisa lakukan di Kota Bogor ke depannya.